Ayuwoki. Dari sekian banyak foto horor yang beredar di internet, mungkin di antara kalian pasti pernah melihat foto ini. Foto seorang pria yang mirip seperti Michael Jackson, namun dengan wajah yang sangat mengerikan. Dan karena kengeriannya, foto ini membuat banyak orang bertanya-tanya mengenai asal-usulnya dan apakah pria di foto itu hidup atau sudah menjadi mumi. Sayangnya, meski terlihat sangat mengerikan, pria yang ada di dalam foto itu bukanlah manusia, apalagi mumi. Yang mana sebenarnya sosok ini adalah sebuah animatronik bernama Ayuwoki yang dibuat oleh seorang pria bernama Thomas Rengstroff pada Juli 2009 yang lalu, tepat tak lama setelah Michael Jackson meninggal dunia. Dan dari video buatan Thomas inilah foto ini berasal. Sedikit tambahan, jika ada di antara kalian yang tahu alasan kenapa Thomas ini membuat Ayuwoki, kalian bisa komen di kolom komentar. Cacing parasit di wajah. Sekitaran tahun 2018 yang lalu, seorang wanita berusia 32 tahun asal Rusia yang tak disebutkan namanya, tiba-tiba saja di bawah mata kirinya muncul sebuah benjolan kecil mirip seperti jerawat. Awalnya tak ada yang aneh, wanita itu mengabaikannya dan menganggap kalau benjolan itu hanya sebuah jerawat. Tapi 5 hari kemudian, benjolan itu tiba-tiba bergerak dan berpindah posisi tepat di atas kelopak mata kirinya. Dan 10 hari kemudian, benjolan itu berpindah lagi dan sekarang berada tepat di bibir bagian atas. Takut hal buruk akan terjadi, wanita ini kemudian bergegas pergi ke rumah sakit. Dan setelah dilakukannya pemeriksaan, akhirnya diketahui kalau wajah wanita itu ternyata terinfeksi cacing parasit bernama Dirofilaria repens, yaitu cacing parasit yang biasa ditemukan pada anjing dan kucing. Dan beruntung setelah cacing ini diangkat, wajah wanita itu pulih dan tak mengalami peradangan apapun. Dan yang perlu kalian ketahui, cacing di wajah wanita ini berasal dari gigitan nyamuk yang dia alami ketika dia sedang bepergian ke pedesaan di luar Moskow. Jadi kalian yang sering digigit nyamuk, coba deh kalian cek wajah kalian, mana tahu ada makhluk ini di wajah kalian. Panggilan 911. Sekitaran tahun 2002 yang lalu di internet ada sebuah rekaman 911 yang sempat membuat heboh banyak orang. Hal ini bukan tanpa alasan, karena rekaman ini merekam momen mengerikan seorang wanita tua bernama Ruth Priest yang diserang oleh orang asing di rumahnya. Coba kalian dengar. This is Ruth Price at 3877. What's the problem, ma'am? Oh, well, there's some guy been checking the place out. How? Well, he went in the back. I have an apartment in the back, and he said he was looking for a guy. And he comes to my door, and yes, and said he's looking for an apartment. So I live alone, and I'm an old lady. And where is he now, ma'am? I don't have no idea. Karena pada saat itu sangat sedikit informasi mengenai rekaman ini, timbul banyak teori liar mengenai asal-usulnya dan keaslian rekaman ini. Misalnya, ada yang berteori kalau rekaman ini hanyalah hasil rekayasa yang dibuat untuk simulasi operator 911 pada tahun 1980. Dan tak hanya itu, ada juga orang yang berteori kalau rekaman ini memang nyata, namun hingga kini asal-usulnya masih menjadi misteri. Jadi pertanyaannya, apakah rekaman ini nyata? Dan dari mana rekaman ini berasal? Untungnya, setelah sedikit menyelam di internet, rekaman suara 911 ini kemungkinan besar berasal dari seorang wanita bernama Ruth Priest, yaitu seorang wanita tua yang tinggal di San Diego. Informasi ini berasal dari sebuah koran tua San Diego yang isinya menceritakan pengalaman seorang wanita tua 74 tahun bernama Ruth Priest yang diserang oleh orang asing di rumahnya.
Dan menurut pengguna Reddit bernama Farvaluable, koran ini beredar pada 3 November 1980 dan koran ini sangat cocok dengan rekaman 911 mengerikan ini. Jadi, jika ada informasi yang kurang atau salah, kalian bisa komen di kolom komentar. Terlalu kering. Pada tahun 2012 yang lalu, terjadi sebuah tragedi yang sangat mengerikan menimpa seorang pria asal Nigeria bernama Uroko Onoja. Uroko Onoja ini sendiri adalah seorang miliarder asal Nigeria yang terkenal karena memiliki istri sebanyak 6 orang. Pada suatu malam di tahun 2012, Onoja menghadiri sebuah pesta di bar dan baru pulang ke rumah sekitaran pukul 3 pagi. Namun sesampainya di rumah, bukannya beristirahat, Onoja malah langsung masuk ke dalam kamar istri termudanya dan mereka langsung klang-klang secara brutal. Mengetahui hal tersebut, kelima istrinya yang lain langsung terbakar api cemburu dan tanpa banyak cencong, mereka langsung menerobos masuk ke dalam kamar istri termuda Onoja. Dengan bermodalkan pisau dan tongkat, kelima istrinya yang lain langsung menyerang Onoja dan memaksanya untuk mau melakukan kelang-kelang dengan mereka. Karena tak punya pilihan dan takut dikeroyok, akhirnya Onoja pun pasrah dan mau tak mau melakukan kelang-kelang dengan kelima istrinya yang lain. Awalnya tak ada yang aneh, Onoja melakukan kelang-kelang dengan istrinya secara bergantian. Namun, tepat ketika selesai kelang-kelang dengan istri keempatnya, Onoja tiba-tiba saja terjatuh, terkapar tak bernyawa. Takut melihat Onoja yang sudah terbaring lemas, kelima istrinya langsung lari ke hutan. Dan menurut informasi yang terakhir beredar, 2 dari 5 istri Onoja yang kabur berhasil ditangkap, dan mereka dijatuhi pasal pemerkosaan hingga meninggal dunia. Hampir berpindah alam. Pada Maret 2024 yang lalu, ada sebuah tragedi yang sangat mengerikan yang hampir menimpa seorang pria asal Amerika Serikat. Kisah ini bermula ketika seorang pria bernama Shim Reinke pergi ke sebuah minimarket di Oregon untuk membeli sebuah minuman. Awalnya tak ada yang aneh, tapi tepat ketika Shane ini masuk ke dalam minimarket, Shane tiba-tiba saja mendengar suara teriakan dan tepat ketika dia menoleh ke arah belakang, hal mengerikan ini terjadi. Di mana seperti yang kalian lihat, tepat ketika Shane ini masuk ke dalam toko, tiba-tiba saja sebuah mata gergaji beton datang, menggelinding dan menghantam pintu toko dengan sangat kuat. Saking kuatnya hantaman mata gergaji itu bahkan bisa membuat si isi minimarket bergetar. Dan setelah diselidiki, mata gergaji itu ternyata berasal dari sebuah gergaji beton di sebuah lokasi konstruksi tepat di seberang minimarket. Tapi sayang tak diketahui secara pasti bagaimana bisa mata gergaji itu terlempar terbang ke arah toko. Dan menurut pengakuan Shane, tragedi ini membuatnya terasa sangat dekat dengan kematian dan tentu saja hal ini membuatnya sangat terguncang hingga menangis ketakutan. Beruntung tak ada korban jiwa akibat tragedi mengerikan ini selain pintu toko yang rusak dan mental Shane yang terguncang. Kakek Sakne. Suatu malam di bulan Desember 2022 yang lalu, sebuah rumah sakit bernama Saint-Muse di Prancis tiba-tiba saja didatangi oleh seorang pria berusia 88 tahun. Dan dia mengaku kalau ada sebuah peluru artileri tersangkut di dalam black hole-nya. Dan benar saja ketika diperiksa, semua dokter di sana langsung dibuat ketakutan karena mereka menemukan kalau di dalam black hole kakek itu ada sebuah peluru artileri yang masih utuh. Mengetahui hal tersebut, semua petugas rumah sakit di sana juga ikutan panik dan mereka langsung mengevakuasi setengah pasien di sana. Dan tak berhenti sampai di situ, mereka bahkan mengundang tim penjinak bom untuk dapat memastikan apakah peluru artileri itu bisa meledak atau tidak. Dan setelah tim penjinak bom menyatakan aman, barulah kakek itu dioperasi. Dan inilah foto peluru artileri itu yang sebelumnya tersangkut di dalam black hole si kakek. Jadi timbul pertanyaan, kenapa bisa ada sebuah peluru artileri tersangkut di dalam black hole si kakek? A. Karena kakek itu Gay Sakne. B. Karena kakek itu disantet dukun Perancis. Atau C. Karena kakek itu diserang alien.
Menyembah Donald Trump. Suatu malam di tahun 2016 yang lalu, seorang pria asal India bernama Busa Krishna tiba-tiba saja bermimpi didatangi oleh Donald Trump. Di mimpi itu, Donald Trump memberikan ramalan kalau tim kriket India akan menang melawan tim Pakistan pada pertandingan keesokan harinya. Dan benar saja, keesokan harinya, tim kriket India menang melawan tim Pakistan. Dan sejak saat itu, Busa Krishna menganggap Donald Trump layaknya dewa dan mulai menyembahnya. Dan tak tanggung-tanggung, Busa Krishna ini bahkan sampai membangun patung Donald Trump dan melakukan ritual pemujaan setiap paginya. Namun sayang, pada Oktober 2020 yang lalu, Busa Krishna ini diketahui meninggal dunia. Dan menurut berita yang beredar, kematian ini terjadi karena Busa Krishna mengalami depresi yang ekstrim setelah mengetahui kabar kalau Donald Trump terinfeksi COVID-19. Di mana saking depresinya dia, Busa Krishna ini diketahui tidak mau makan berhari-hari hingga akhirnya ia mengalami serangan jantung. Kambing berdiri. Beberapa tahun yang lalu di internet tiba-tiba saja muncul sebuah video kambing yang sempat membuat bingung banyak orang. Hal ini bukan tanpa alasan karena video itu menampilkan seekor kambing berdiri diam tanpa bergerak sedikit pun. Coba kalian lihat. Dan sejak kemunculannya, video ini langsung membuat banyak orang bertanya-tanya mengenai apakah kambing itu asli dan dari manakah video ini berasal. Untungnya setelah sedikit menjelajah di internet, akhirnya misteri asal-usul kambing berdiri ini terungkap. Yang mana sebenarnya video kambing berdiri ini berasal dari seorang pengguna Instagram bernama Adel Morse yang diunggah pada 6 September 2018 yang lalu. Dan untuk kambing ini sendiri sebenarnya adalah sebuah patung yang dibuat oleh Adel Morse sendiri menggunakan tubuh kambing yang sudah diawetkan.